semangat beribadah setiap minggu ya. Iya dong, Tuhan Yesus pasti senang. Benar sekali Ryota, hari ini kita mau mengingatkan jadwal ibadah kita ya. Kita dengar baik-baik yuk. Ingat ya, hari Minggu 3 April 2022 kita akan bertemu lagi di ibadah melalui Zoom. Jadi hari itu tidak ada ibadah melalui YouTube. Kita akan beribadah di kelas masing-masing. Ibadahnya jam berapa ya? Oh iya, hampir lupa, ada 2 jam ibadah ya. Jam 10 pagi dan jam 4 sore. Jadi kalau teman-teman tidak bisa ikut beribadah jam 10, teman-teman bisa mengikuti ibadah jam 4 sore ya. Yeay, tetap semangat. Ikuti infonya di WA Group dan Instagram Kak Aresut ya. Oke deh. Ayo ajak saudara dan teman-teman yang lain. Selamat beribadah. See you. Paskah itu kasih Tuhan bagi manusia, bagiku dan bagimu. Kasihnya nyata, tidak ada bandingannya. Aduh, sudah jam segini. Kak Felis belum datang. Ber, kamu tahu nggak Ber? Kemana Kak Felis ini Ber? Iya nih Kaningsi, lihat nih Ber sudah tunggu-tunggu, sudah jam 7:30. Tapi Kak Felis belum nongol-nongol. Gimana sih Kak Felis? Ber, sabar ya Ber. Sabar ya, tunggu Kak Felis. Baiklah Kak Ningsi. Anak sabar, disayang Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tunggu Kak Felis datang ya. Iya Kak. Kak Ningsi. Hai Kak Felis. Aduh Kak Ningsi. Aduh, kenapa Kak Felis terlambat? Aduh maaf ya, aku datangnya memang terlambat Kak. Karena tadi aku itu milih-milih baju. Datang ke ibadah sekolah minggu hari ini, Kak Felis tuh pengen datang dengan baju yang rapi dan yang sopan Kak. Kak Felis, lihat tuh, adik-adik di depan sudah nungguin kita loh. Ups, aduh maaf ya adik-adik, Kak Felis kali ini terlambat. Ayo kita sapa adik-adik dulu. Oke, kita mau sapa adik-adik yuk. Selamat pagi adik-adik. Wah, mana semangatnya adik-adik. Yang semangat di rumah, adik-adik langsung bilang gini ya. Yes, 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 yes. Ulang lagi Kak Sekali Felis. lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Yes, yes, yes. Nah, itu baru namanya semangat Kak Ningsi. Nah, Kak Ningsi. Iya. Oh iya, Kak Ningsi mau tanya sama Kak Felis. Kenapa Kak Felis datang terlambat? Kan tadi Kak Felis bilang, tadi Kak Felis tuh pilih-pilih baju. Terus Kak Felis itu Bingung ya? bingung. Terus? Kak Felis itu kan mau datang ke sekolah minggu tuh mau pakai baju yang rapi dan bersih supaya ditunjukin sama Tuhan Yesus kayak adik-adik di rumah. Oh Kak Felis, bajunya Kak Felis ini sudah bagus, sudah rapi, sudah sopan. Tapi terlebih lagi hati kita untuk datang pada Tuhan Yesus. Oh, jadi yang Tuhan lihat itu hati kita ya hati Kak? kita Kak Felis. Wah, hati yang seperti apa ya Kak yang kita mau persembahkan buat Tuhan? Benar sekali. Lagu yang seperti yang kita nyanyikan hari ini. Hati yang bersuka cita. Yuk kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Kita mau kasih senyuman kita yang terbaik ya adik-adik. Iya ya Kak adik-adik semuanya. Adalah sukacita
sukacita di hatiku. Yes, di hatiku. Yes, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Yes, di hatiku selalu aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus diam di dalamku. Sekali lagi. Adalah SUKACITA di hatiku. Yes, di hatiku. Yes, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Yes, di hatiku selalu aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus diam di dalamku. Kasih Yesus diam di dalamku. Kasih Yesus diam di dalamku. Nah, Kak Felis, hati yang bersukacita itu adalah salah satu yang membuat Tuhan senang. Itu dia Kak, pokoknya hari ini ya, Kak Felis dan pasti adik-adik yang ada di rumah mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, ini saatnya Kak Felis ajak adik-adik yang di rumah untuk undang Tuhan Yesus pagi hari ini. Oke, adik-adik, yuk kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita dan ikuti Kak Felis berdoa ya. Yuk, kita mau lipat tangan, tutup mata, berdoa, ikuti Kak Felis. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan. Buat kami. Pagi hari ini. Sebentar lagi. Kami mau. Memuji. Tuhan. Bersama. Dengan teman-teman. Tuhan masuk. ke dalam hati kami, dan pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Felis, Ya Kak Ningsih. selain hati yang bersuka cita, nah Kak Felis juga bisa ungkapkan rasa sayang Kak Felis pada Tuhan. Gimana caranya Kak Ningsih? Nah, Kak Ningsih mau tanya, cintanya Kak Felis dalam gak sama Tuhan Yesus? Dalam dong. Dalam. Wah, kalau gitu kita ajak adik-adik semua yang di rumah untuk mengungkapkan rasa sayang mereka ke Tuhan Yesus. Wah, kalau gitu adik-adik siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Semuanya Kak Felis, tuh lihat semuanya itu. Iya, ada ratusan Kak di sana Kak. Iya, tuh anak-anak sayang semuanya. Wah, kalau gitu ikutin Kak Felis dan Kak Ningsih untuk bergerak bersama-sama ya. Ayo semuanya ya adik-adik. Kita mau gerak-gerak. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down,
deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekarang bahasa Indonesianya ya adik-adik. Saya cinta Yesus dalam sekali. Saya cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sekali lagi, yuk. Saya cinta Yesus dalam sekali. Saya cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Kaningsi. Iya Kak Felis. Aku tuh masih penasaran loh sebenarnya gimana ya kita tuh caranya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tadi waktu Kak Felis pakai baju yang rapi dan sopan, Ya. itu kurang tepat. Terus jadi gimana dong Kak? Aku bingung nih. Penasaran ya? Banget. Banget. Ya tuh adik-adik juga penasaran. Pasti penasaran Nah, adik-adik. Kak Felis akan lebih mengerti dengan kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Kak Marni. Marni. Wah, kalau gitu kita bisa tanya Kak Marni nih ya. Oke, nah adik-adik, ini saatnya kita mau ya sama-sama belajar untuk tahu bagaimana memberikan yang terbaik pada hari ini. Nah, Oke. ayo adik-adik, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Oke, kita mau nyanyi sama-sama firman Tuhan ku dengar. Kita mau buka firman Tuhannya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah adik-adik, yuk kita semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau
mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Kak Marni yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Dan berkati untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Wah, terima kasih Kak Felis dan Kak Ningsih yang sudah ajak adik-adik untuk semangat dan sukacita hari ini untuk memuji Tuhan. Kakak berharap adik-adik tetap semangat, tetap sukacita, belajar firman Tuhan, berdoa, beribadah setiap hari Minggu ya, sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Oke, good semuanya. Nah, sekarang adik-adik kita mau bergerak bersama-sama. Kakak ajak adik-adik untuk bergerak melakukan sesuatu ya. Tapi sebelumnya adik-adik coba sekarang ingat-ingat dulu. Kira-kira adik-adik punya nggak ya benda atau barang kesayangan yang adik-adik sangat sukai, yang adik-adik anggap sangat berharga. Artinya benda atau barang itu penting sekali buat adik-adik ya. Kalau misalnya tiba-tiba mungkin benda itu hilang, adik-adik jadi sedih. Lalu kemudian adik-adik walaupun mungkin dipinjam orang lain gitu ya, hanya dipinjam tapi adik-adik nggak mau, nggak boleh. Walaupun hanya dipinjam loh adik-adik, karena adik-adik merasa benda atau barang itu sangat penting, berharga buat kalian ya. Atau mungkin barangkali benda atau barang itu ya ketika mau tidur selalu dibawa. Kalau jauh dari benda atau barang itu adik-adik nggak bisa tidur, nggak bisa tenang. Nah, ada nggak? Punya? Adik-adik punya? Nah, sekarang yuk kita bergerak bersama-sama. Kita ambil barang itu cepat-cepat ya. Lalu kita bersama-sama akan peluk barang itu, benda kesayangan kita itu. Sekarang kita ambil sama-sama ya. 1, 2, 3. Tara! Wah, adik-adik, ini yang kakak bawa. Kakak bawa boneka dan topi. Kenapa berharga? Nah, karena boneka ini dikasih oleh teman kakak waktu akan berpindah kota. Nah, ceritanya adik-adik, boneka ini buat kenang-kenangan supaya selalu ingat. Wah, senang sekali ya. Nah, kalau topi ini adik-adik, karena biasanya kalau kakak lagi mau pergi atau pergi olahraga, pakai topi ini supaya gak panas. Nah, topi dan juga boneka ini penting loh adik-adik buat kakak ya. Ayo sekarang coba lihat adik-adik bawa apa itu. Nah, wah, mungkin ada yang bawa boneka seperti ini ya. Bawa boneka menjadi teman tidur kalian. Adik-adik peluk boneka itu waktu kalian tidur. Adik-adik merasa kalau tidak peluk boneka nggak bisa tidur. Padahal barangkali adik-adik bonekanya itu sudah kumal ya, warnanya sudah buluk. Lalu baunya juga tidak sedap, tapi adik-adik senang sekali kalau peluk boneka itu ya. Bagi adik-adik boneka itu barang yang berharga banget ya, penting dan disukai. Nggak mau kalau barang itu atau boneka itu hilang atau diambil orang lain. Betul nggak? Iya, ada yang mungkin begitu ya. Oke. Nah, atau mungkin adik-adik saat ini ada yang bawa guling, ada yang bawa bantal, ada yang bawa mobil-mobilan, atau mungkin ada yang bawa robot-robotan ya, ada yang bawa handphone. Nah,
Mungkin adik-adik bawa itu dan semua benda atau barang itu kita anggap berharga. Kita berusaha untuk menyimpannya dengan baik. Tidak mau kalau barang atau benda itu hilang atau diambil orang lain. Nah, adik-adik, di Alkitab ada loh, adik-adik bisa baca ya, di Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ini ada juga seorang perempuan adik-adik ya, yang punya benda atau barang yang sangat berharga. Nama perempuan itu adalah Maria. Dia tinggal di Betania adik-adik ya. Adik-adik pasti ingat kan cerita di kota Betania ya. Barang yang berharga seperti apa ya yang dimiliki oleh Maria? Nah, firman Tuhan adik-adik mengatakan bahwa Maria memiliki minyak narwastu. Apa? Minyak narwastu. Adik-adik, jumlahnya minyak narwastu yang dimiliki oleh Maria itu sejumlah setengah kati. Wah, pasti adik-adik bertanya ya, setengah kati itu berapa sih Kak? Nah, setengah kati itu sama dengan 175 mililiter. Nah, coba sekarang adik-adik boleh ya, nanti atau sekarang boleh lihat atau boleh ambil botol apapun atau minyak wangi di rumahmu ya. Kira-kira yang mungkin ada yang 100 mililiter atau mungkin ada yang 175 mililiter. Supaya tahu adik-adik punya gambaran berapa ya minyak narwastu yang dimiliki oleh Maria saat itu yang jumlahnya 175 mililiter. Alkitab mengatakan setengah kati. Nah, minyak narwastu yang dimiliki Maria itu murni loh adik-adik, asli, bukan tiruan, bukan campuran adik-adik, dan baunya sangat wangi. Nah, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa minyak itu adik-adik harganya 300 dinar. Wah, berapa Kak 300 dinar itu? 300 dinar pada saat itu adik-adik, pada zaman itu jumlah yang sangat besar adik-adik ya. Sebab waktu itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Palestina ya, ketika bekerja sehari saja itu upah atau gajinya itu hanya 1 dinar. Nah, tadi kan kalau minyak narwastu itu yang dimiliki Maria itu harganya 300 dinar. Artinya adik-adik kalau beli ya minyak narwastu 175 mililiter itu harus bekerja 300 hari atau 1 tahun. Wah, lama sekali adik-adik ya, bekerja selama 1 tahun baru bisa beli minyak narwastu 175 mililiter. Wah, adik-adik, itu berarti bagi Maria mahal banget adik-adik ya minyak narwastu itu. Berarti lama sekali dia harus bekerja, tetapi Maria pada waktu itu membawa 175 mililiter minyak narwastu yang sangat berharga itu. Nah, adik-adik, apa yang Maria lakukan saat bertemu Tuhan Yesus adik-adik? Ya, kita perhatikan baik-baik. Waktu itu 6 hari sebelum perayaan Paskah Yahudi, Tuhan Yesus bersama para murid datang ke Betania. Mereka sedang berada di rumah Simon yang pernah disembuhkan Yesus dari sakit kusta. Di rumah Simon sedang diadakan perjamuan makan bersama. Lihat, ada juga Lazarus yang duduk makan dengan orang banyak dan bersama-sama Yesus saat itu. Mereka semua sedang bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Simon dari sakitnya. Nah, adik-adik,
Apa yang terjadi di tengah perjamuan makan di rumah Simon itu? Ternyata Maria datang dengan membawa minyak narwastu setengah kati atau 175 ml yang harganya sangat mahal itu. Minyak yang sangat berharga bagi Maria. Lalu adik-adik, apa yang Maria lakukan? Kita perhatikan bersama. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Melihat itu, murid-murid gusar. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Wah, adik-adik, Maria memakai minyak narwastu yang berharga itu, yang mahal harganya itu, untuk meminyaki kepala dan kaki Tuhan Yesus. Adik-adik, itu semua Maria lakukan sebagai bukti rasa hormat, rasa cinta, dan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi dan menolong Lazarus, adiknya yang saat itu sudah meninggal. Kita ingat cerita itu? Lazarus dibangkitkan ya oleh Tuhan Yesus, sehingga Maria dan Marta sangat bersukacita. Dan hari itu Maria membawa 175 ml minyak narwastu untuk meminyaki atau mengurapi kepala Tuhan Yesus dan juga kaki Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ya. Lalu dia membasuh kaki Tuhan Yesus itu dengan rambutnya. Wah, itu semua dilakukan oleh Maria sebagai rasa hormat, ucapan terima kasih dan rasa cintanya kepada Tuhan Yesus. Maria rela untuk memberi yang berharga yang dimiliki saat itu, adik-adik ya. Itu yang dilakukan oleh Maria. Kita lihat, walaupun saat itu adik-adik Yudas dan orang banyak yang ada di rumah Simon saat itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Maria adalah pemborosan. Tetapi Tuhan Yesus memuji apa yang dilakukan oleh Maria saat itu. Sebab Maria telah membuktikan
rasa terima kasihnya dan rasa cintanya dengan menyiapkan yang terbaik dengan rela dan dengan kesungguhan hatinya. Itu yang dilakukan oleh Maria. Lalu adik-adik sekarang, apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan? Nah adik-adik, kita kan tidak punya minyak narwastu ya, seperti yang dimiliki oleh Maria. Kakak juga tidak punya. Tapi kita belajar begini ya, bisa belajar begini. Apa yang kita punya adik-adik, yang kita anggap berharga, bisa jadi loh adik-adik suatu saat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, apakah kita bersedia untuk meminjamkan, bahkan memberikannya kepada yang membutuhkan? Contohnya misalnya adik-adik, barang adik-adik ya, yang adik-adik bawa tadi ya, yang berharga. Ada yang bawa boneka seperti Kak Marni hari ini, ada yang bawa mobil-mobilan, ada yang bawa robot-robotan, ada yang bawa gadget, ya kan, bawa boneka seperti ini ya, lalu bawa gadget atau handphone. Nah adik-adik, jika ada kakak, ada adik, atau ada teman yang membutuhkan, apakah adik-adik mau berbagi? Ayo, misalnya meminjamkan barangkali ya, barangkali ada teman kita yang pinjam, atau kakak kita yang pinjam, atau adik kita yang pinjam. Nah, atau mungkin barangkali kita rebutan ya, tarik-tarikan barang-barang itu, sehingga kita tidak mau kalau barang kita itu dipinjam. Wah, jadi nanti kalau ditarik-tarik jadi malah rusak ya. Nah adik-adik, itu yang Tuhan inginkan. Jadi kadang-kadang apa yang kita punya, yang kita anggap berharga, bisa jadi dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita ya. Kasarnya kadang-kadang kita sayang ya, nggak mau kalau meminjamkan ya. Tapi hari ini kita harus belajar seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Maria. Kita taati firman Tuhan. Lalu adik-adik, yang berharga dalam diri kita itu apakah hanya berupa benda atau barang? Nah, tidak ya. Tapi bisa berupa suara kita yang bagus. Barangkali adik-adik pintar bernyanyi. Nah, itu semua juga bisa loh kita persembahkan, kita bawa kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik bisa katakan kepada kakak-kakak di kelasnya masing-masing, "Kak, aku mau memuji Tuhan. Kak, aku mau mempersembahkan pujian untuk Tuhan," ya. Adik-adik bisa katakan kepada kakak-kakak di kelasnya masing-masing, oke? Nah, pintar semuanya. Atau ada yang mungkin adik-adik yang kita anggap berharga ya, itu bisa juga berupa adik-adik pintar pelajaran tertentu ya. Misalnya adik-adik pintar bahasa Inggris, nah ada ya, atau adik-adik pintar sekali matematika, atau adik-adik pintar sekali bahasa Jawa. Nah adik-adik, itu semua juga bisa kita bawa kepada Tuhan untuk kita persembahkan kepada Tuhan, menjadi berkat. Loh, gimana caranya Kak? Caranya kita ajari teman kita, tapi bukan waktu ulangan ya adik-adik ya. Sebelum ulangan adik-adik bisa telepon ke teman-temannya ya, ke teman kita yang barangkali kita pikir, wah temanku si A nih membutuhkan ditolong karena dia mungkin belum mengerti pelajaran matematika yang kita bisa. Nah, kita bisa telepon dia, lalu kita katakan, kita ajari dia, kita katakan, kita mau bantu dia untuk mengerti pelajaran itu, supaya nanti waktu ulangan jadi sama-sama nilainya bagus. Nah, itu caranya, good semua ya, seperti yang dilakukan oleh Maria. Itu semua kita lakukan sebagai bukti rasa hormat kita,
cinta kita, dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi dan sangat baik untuk kita semua, ya. Oke, lakukan semuanya itu adik-adik seperti yang firman Tuhan katakan hari ini. Seperti Maria yang saat itu memberi yang paling berharga dalam hidupnya, ya. Seperti ayat hafalan kita hari ini, kita baca sama-sama ya. Mazmur 73 ayat 1a. Yuk sama-sama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Wah, sekali lagi ya. Mazmur 73 ayat 1a. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Oke, yuk sekarang kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami untuk memberi, membawa yang kami anggap berharga di hadapan Tuhan. Kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami dan apapun yang kami punya, yang kami anggap berharga dan seluruh hidup kami kepadamu. Tolong Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak yang membawa seluruh hidup kami yang berharga ini kepadamu untuk dipakai Tuhan menjadi berkat. Kami persembahkan hidup kami untuk Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kakak tetap ingatkan kepada kalian semua ya. Adik-adik tetap makan makanan yang sehat, makan sayur, makan buah, minum air putih yang banyak supaya badannya tetap sehat ya. Lalu adik-adik tidur yang cukup juga, karena tidur yang cukup juga bisa membuat adik-adik tetap sehat ya, tetap pintar. Lalu adik-adik tetap jaga protokol kesehatan, jaga kebersihan lingkungan di sekitar kita supaya di masa pandemi ini juga semuanya bisa terjaga dengan baik, juga kesehatan kita. Dan semangat juga untuk olahraga. Jadi adik-adik gak boleh mager ya, bergerak olahraga ya. Lalu adik-adik tetap rajin untuk belajar, kerjakan tugasnya dengan baik. Tidak boleh ditunda-tunda, tapi segera kerjakan tugas sekolahnya dengan baik ya, supaya adik-adik menjadi anak-anak yang pintar. Lalu adik-adik jangan lupa tetap ajak papa dan mama untuk membaca firman Tuhan setiap hari dan berdoa kepada Tuhan. Katakan apa saja yang ingin adik-adik katakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mendengar ya, bersama dengan papa dan mama. Oke, lakukan semuanya itu dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mengucapkan ayat hafalan. Ayat hafalan akan disampaikan oleh teman kita, Elliot. Terima kasih Elliot, Tuhan memberkati. Ayat hafalan Mazmur 73 ayat 1a. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Nah adik-adik, kali ini sebagai ungkapan syukur kita hari ini, kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah caranya gimana ya Kak? Nah, caranya berikan yang terbaik ya adik-adik. Nah, ingat untuk kata kuncinya, berikan yang terbaik. Nah, adik-adik bisa menaruh persembahan adik-adik di dalam amplop, kemudian dititipkan ke papa mama waktu papa mama ke gereja. Atau adik-adik bisa scan QR code ya yang muncul di layar ini. Oke adik-adik, yuk kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk Kak, kita mau doakan ya persembahan kita hari ini.
ikutin Kak Ningsi ya. Siap. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa kerjakan aktivitasnya ya. Tetap rajin dan selalu semangat. Ikuti petunjuknya ya. Oke, wah adik-adik, hari ini Kak Felis mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Yeay! Kiranya Tuhan senantiasa menyertai adik-adik, menjadikan anak-anak yang taat dan menjadikan anak-anak yang pintar buat adik-adik dan semakin mengenal dan mengasihi Tuhan setiap hari. Oke adik-adik, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik semua dan Kak Felis, ibadah kita sudah selesai. Saatnya Kak Felis untuk mengajak adik-adik menutup dalam doa. Oke adik-adik, kita mau berdoa sama-sama ya. Kita mau tutup mata, lipat tangan kita dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik yang kita punya untuk Tuhan. Mampukan kami Tuhan, ajar kami untuk kami boleh memberikan waktu terbaik kami, memberikan hati kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik yang kami punya. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Tuhan sertai setiap kami, papa mama, kakak adik yang ada di rumah. Kiranya persatukan kami kembali Tuhan bersama dengan teman-teman kami di minggu esok dengan sukacita yang baru dan semangat yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi ya bersama dengan Kak Felis dan Kak Ningsi. Tuhan Yesus memberkati.